teman-teman, karena asyik menggambar salah satu wayang Sukuraga, jadi lupa aku punya janji main ke sawah bersama teman-teman. Kan, selesai ka itu wayang Sukuraga. Akhirnya tuh enggalan. Untung Mama mengingatkanku. Teman-teman, tahu benda apa yang sedang aku tarik-tarik ini? Sekilas mirip orangan sawah ya. Tapi bukan kok. Ini salah satu wayang Sukuraga raksasa yang akan kami mainkan. Aku ajak teman-temanku dulu ya, agar tidak bermain sendirian. Hari ini Pak Fendi mengajak kami ke sawah untuk mengusir burung-burung yang hinggap di atas tanaman padi, teman. Agar wayang nggak bisa berdiri tegak, harus diikat dengan kayu atau bambu. Ikat dengan tali yang kencang, teman, supaya tidak jatuh sewaktu ditarik-tarik. Burungnya tuh datang lagi, ayo. Hush. Teman-teman, kita pindah ke situ yuk. Ayo. Di sana tuh, padinya sayang. Apa yang kami lakukan ini contoh meneruskan kebaikan yang diajarkan wayang Sukuraga, teman. Kesenian wayang dari anggota tubuh dibuat Pak Fendi untuk menarik perhatian kita, agar kita bisa menggunakan anggota tubuh dengan baik dan benar. Sesuatu yang baik harus diteruskan, teman, agar kebiasaan yang baik itu bisa menjadi kebiasaan bersama-sama. Hush. Selamat pagi. Pertama kali, kebiasaan baik bisa kita tunjukkan di lingkungan sekolah, teman. Kebetulan, dalam pelajaran P5 mengangkat tema kearifan lokal, dan wayang Sukuraga salah satu kesenian yang kami pelajari untuk kearifan lokal di Jawa Barat. Panon, Celi, Pangambung, Biwir, dan Panangan adalah anggota tubuh dalam bahasa Sunda yang dipakai dalam wayang Sukuraga. 5 anggota tubuh itu harus kita pakai untuk melakukan hal-hal yang baik, teman. Seperti mata, kita pakai melihat yang baik, misalnya membaca buku atau melihat pemandangan. Telinga, kita pakai untuk mendengar nasihat guru dan orang tua. Mulut, kita pakai untuk memuji teman. Ada tangan kita dipakai untuk membantu orang lain. Dan masih banyak lagi anggota tubuh yang bisa kita pakai untuk kebaikan. Sekarang, aku dan teman-teman mau memberikan contoh dialog tentang anggota tubuh nih. Gio sama Hamada. Oke, boleh yuk ke depan. Ada aku, Gio, dan Saina. Aduh, aku gak percaya diri. Jangan gitu, kamu udah sempurna kok, kamu udah ganteng. Kamu juga udah keren kok. Oke, gitu udah keren. Jadi ketika kalian memberikan percaya diri kepada temennya, itu dilakukan oleh bibir kita, oleh mulut kita mengeluarkan kata-kata yang baik. Pak Effendi pencipta dari karakter wayang Sukuraga, teman. Pak Effendi sering sekali berkeliling ke sekolah-sekolah ataupun desa dan komunitas untuk menyebarkan pesan kebaikan dalam wayang Sukuraga. Sekolahku sudah beberapa kali kedatangan Pak Effendi loh, teman. Baik diundang sebagai narasumber, acara, atau tampil. Biar lebih seru lagi nih, kita bakal kedatangan tamu ya, untuk kalian belajar tentang wayang Sukuraga lebih jauh lagi. Nah, tapi sebelumnya Ibu minta Hamada panggilin dulu anak-anak kelas 5A ya. Kita gabung jadi lebih banyak lagi nih yang ikutannya. Teman-teman, ayo kita ke kelas yuk. Wayang Sukuraga udah mau mulai. Wah, kami semakin rame nih. Pasti seru belajar wayang Sukuraga bersama-sama. Assalamualaikum. Wih, inilah Bapak Effendi Sukuraga. Ini namanya apa? Wayang Sukuraga. Oke, selamat pagi anak-anakku.
Bapak senang sekali bisa ketemu sama kalian. Ini posisi yang benar. Yang benar itu dekat dengan jujur. Kita harus ingat, posisi anggota tubuh kita, teman. Ada mata, hidung, mulut, telinga di area kepala kita. Kalau di posisi ini benar, namanya jujur. Kalau posisi anggota tubuh itu salah, namanya bohong, teman. Katanya, semua anggota tubuh kita harus bekerja sama atau bergotong royong untuk menghasilkan kebaikan. Manusia sebagai dalang dari anggota tubuhnya atau yang punya kekuasaan untuk memerintah anggota tubuhnya. Jadi sudah sebaiknya kita bisa mencerminkan diri dari apa yang dilakukan anggota tubuh kita. Tetapi walaupun saya tugasnya mengambil, tapi saya tidak mau kalau disuruh mengambil hak orang lain. Walaupun tugasnya mengambil. Nah, Pak Effendi pun mulai mendongeng wayang Sukuraga. Kali ini ceritanya telinga mendengar suara perut lapar dan ingin makan. Kebetulan telinga juga mendengar ada suara masak pisang goreng. Telinga pun meminta tolong si tangan untuk mengambil pisang. Ayo dimuntahkan lagi. Barusan tuh yang dikasihkan itu kayaknya bukan pisang goreng. Karena tidak meminta bantuan mata, tangan ternyata salah ambil. Yang diambil bukan pisang goreng yang hangat di atas meja, tapi kotoran hewan di atas kursi. Siapa yang berani mencoba memainkan wayang Sukuraga ini mungkin sehari-hari? Waktunya aku dan teman-teman memainkan wayang Sukuraga. Lihat aksi kami ya, teman. Kalau tangan, aku mata, aku lebih suka melihat yang bersih-bersih. Kalau kamu? Aku lebih suka membantu dan menolong orang lain. Oh, itu ada sampah tuh. Oke. Ayo kita bekerja sama tangan. Oke, ayo. Aku ambil. Wah, sudah bersih. Terima kasih tangan. Sama-sama, aku juga senang bisa membantu kamu supaya kamu bisa melihat hal yang bersih. Iya, terima kasih. Dan di akhir pembelajaran ini, Bapak Effendi memberikan buku yang berisi tentang wayang Sukuraga. Ada buku tentang membentuk karakter untuk anak-anak. Semoga dengan buku ini lebih bisa membantu untuk membentuk karakter anak-anak menjadi lebih baik. Amin. Yeay, senangnya. Amin. Sekolahku sudah 1 tahun lebih melibatkan wayang Sukuraga sebagai pembelajaran di P5, teman. Berdasarkan pengamatan guru-guru di sekolah, perubahan perilaku murid-murid juga banyak berubah lebih baik setelah mendapat pendidikan karakter melalui wayang Sukuraga. Perubahan yang sangat terasa di sekolahku salah satunya jumlah bullying atau mengejek di sekolahku lebih berkurang. Misalnya, kalau ada teman yang mau diganggu, teman yang lain ikut membela. Dan karena kami sudah tahu menggunakan tangan dengan baik pun, kami juga belajar membiasakan diri membuang sampah di tempatnya. Sopan santun juga kami tunjukkan tidak hanya kepada guru, tapi orang yang lebih tua. Sekolah kami sangat bersyukur bisa mendapat manfaat yang baik dari wayang Sukuraga. Secara arti dan filosofinya saja, wayang Sukuraga ikut mendukung menumbuhkan karakter baik kepada kami, teman. Akan lebih menarik kalau disampaikan lewat media peraga. Salah satunya wayang dari tokoh-tokoh anggota tubuh itulah. Walaupun rumah budaya Sukuraga berdekatan dengan gedung sekolahku, dulu teman-teman sekolahku, termasuk guru-guru, masih menganggap kalau rumah budaya Sukuraga sebatas lukisan-lukisan saja. Tapi ternyata setelah tahu lebih jauh, banyak sekali kesenian yang bisa kita pelajari di rumah budaya.
Jadi, tidak hanya belajar tentang wayang, tapi kami bisa mempelajari cara bermain wayang, belajar alat musik tradisional, membatik tanpa perlu bisa jago menggambar, membuat wayang, dan masih banyak lagi. Nah, kalau ada waktu libur, aku, Gio, dan teman-teman lain akan belajar kesenian dan budaya di sini. Sekarang, aku dan teman-teman belajar bermain wayang. Kita pakai belajar memakai wayang tangan, telinga, mata, dan mulut. Karena kita perlu belajar bagaimana menggunakan anggota tubuh tersebut dengan sopan. Cara megangnya bebas karena ini bukan wayang golek. Aku mau mencoba dulu nih cara memakai wayang. Terus coba dialognya, terserah. Deg-degan juga nih teman-teman. Tiba-tiba Pak Fendi meminta aku membuat dialog cerita. Kira-kira dialog apa ya yang terpikir di kepalaku? Aku tangan, kalau mau makan harus bersih dulu. Jadi, satu tangan pegang tongkat bagian bawah wayang kulitnya. Lalu, satu tangan lagi pegang penggerak tangan wayang kulit tersebut. Lalu digerakkan dengan cara digoyang. Jika mau lebih menarik, gunakan suaramu agar indah. Dan dialog-dialog lucu agar penonton juga terkesan dengan penampilanmu, teman. Nangis ya kalau kamu lagi nggak punya duit. Ternyata perlu melatih kecekatan dua tangan ya teman, agar wayang juga bergerak dengan indah. Kami dibagi menjadi kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Setiap orang harus membuat dialog cerita mewakili mata, tangan, mulut, dan telinga. Mata pertama. Lihat kan teman, kami sangat serius membuat ceritanya. Setelah membuat cerita, satu persatu kelompok menampilkan cerita yang sudah dibuat. Ayo teman-teman, kita tunjukkan wayang mata, telinga, mulut, dan tangan. Kalian sudah siap? Siap. Aku memegang wayang tangan. Cerita yang kami buat tentang telinga yang mendengar perut keroncongan dari mulut. Dan tangan meminta mata memasak nasi goreng. Setiap anggota tubuh memang harus bekerja sama agar bisa memasak nasi goreng. Bayangkan saja teman, kalau tangan memasak tapi tidak ada bantuan dari mata yang menunjukkan bahan-bahannya. Bahan untuk membuat nasi goreng. Begitu juga telinga, membantu mulut mendengar suara perut lapar. Kita dengar juga cerita lain dari teman-temanku. Bisa mendengar kalian bekerja sama. Apapun ceritanya, anggota tubuh harus bekerja sama untuk menghasilkan kebaikan. Apa guna tangan kalau tidak ada mata, telinga, dan mulut? Begitu juga sebaliknya. Setiap anggota tubuh tidak akan bisa berjalan sendiri. Kebaikan harus dilakukan bersama-sama, teman. Sanes miwarang nupugu masihan terang namprak sanes kernungguan kantos nu dongkap masihan pugu nuju ngaaminan nu menta kasar. Melakukan kebaikan tidak boleh setengah-setengah teman. Apalagi kalau mau meneruskan kebaikan. Terkadang menonton wayang pasti membosankan sekali teman. Apalagi kalau pertunjukannya lama. Pak Effendi selalu berusaha mengembangkan wayang Sukuraga agar bisa terus diterima anak-anak. Semakin pertunjukan wayang kreatif, semakin menarik minat penonton. Wayang akan menarik kalau ada musik yang sebagai pendukung latar cerita. Musik juga memudahkan penonton menerima pesan cerita dan mengingatnya. Aku lebih suka memainkan musik tradisional karena baru pertama kali dan nadanya bagus, jadi seru. Beruntung banget nih, aku dan teman-temanku mendapat kesempatan belajar bermain alat musik tradisional. Walau baru saja diajarkan dengan belajarnya sebentar, permainan kami sudah seperti pertunjukan sungguhan ya. Hehehe. Sama sepertiku yang suka bermain alat musik tradisional. Julian temanku juga merasa sangat senang karena ini pengalaman pertamanya membaca puisi sambil diiringi alat musik tradisional. Nungguan ngantos tuh
Pak Fendi, sekarang kita mau belajar apa? Oke, sekarang kita merangkai wayang tentu saja. Yeay, membuat wayang mini dari kertas dan karton. Setiap dari kami kebagian tugas masing-masing nih. Aku kebagian mewarnai wayang mata. Ada temanku kebagian menggunting wayang yang sudah di-print. Setelah semua bagian digunting, waktunya menyatukan bagian-bagian wayang. Proses yang agak susah, melubangi bagian ujung untuk memasukkan tali atau benang yang nantinya di setiap bagian lengan disambung dengan tali. Lalu diikat lagi dengan stik kayu agar bisa digerak-gerakkan. Tara, sudah jadi teman. Waktu aku mencoba memainkan wayang ini, bagaimana menurut teman-teman? Lucu tidak kalau punya mainan wayang seperti ini? Dan setelah dari rumah budaya, aku ingin belajar merakit wayang lagi di rumah. Oke, sekarang Membuat batik tanpa harus jago menggambar. Baru dengar ya teman. Kalau aku sih suka menggambar, tapi belum terlalu jago. Kita lihat yuk bagaimana cara membatik dengan cara mirror atau dijiplak. Langsung saja kita coba teman. Aku mau membuat gambar apa ya? Gambar angka dan coret-coret bebas saja deh. Ada Gio yang sudah selesai dulu. Dia akan menjiplak gambaran di kaca jendela teman. Kunci membuat desain ini, kita harus menggambar bentuknya besar-besar. Dan semua permukaan kertas terisi. Lalu bagian lain, kita buka lipatannya dan jiplak sampai 4 bagian terisi semua. Proses yang paling menyenangkan dan membuat pegal, waktunya menjiplak atau mirroring. Ayo kita jiplak teman. Dari semua temanku, Rere lebih suka membatik. Kebetulan Rere suka sekali mendesain dan belum pernah membatik dengan cara yang diajarkan Pak Fendi. Kita lihat yuk hasil desain batik buatan kami semua. Tara, bagaimana? Bagus kan teman? Tidak kalah bagusnya dengan desain komputer. Hehehe. Melihat hasilnya, pasti teman-teman ingin mencoba juga ya. Dari hasil desain ini bisa kita cetak ke tas, kaos, ataupun bisa kita bingkai untuk pajangan di rumah. Tidak ada kata lelah untuk Pak Fendi menyebarkan dan meneruskan kebaikan kepada kami teman. Ia tetap semangat berkeliling kemanapun itu. Hari ini Pak Fendi mendatangi komunitas anak-anak di tempat rekreasi bermain. Sebuah sanggar yang dibuka untuk anak-anak yang hobi menggambar. Teman-teman yang datang ke sini disiapkan alat menggambar secara gratis. Dan di akhir jam mereka akan dibagikan susu gratis dan sumbangan orang baik. Kepada ibu, bapak ya, aku pamit dulu ya, salaman dulu ya. Nah, kehadiran Pak Fendi sudah ditunggu-tunggu. Karena sudah sejak lama, Pak Fendi berjanji untuk mampir ke sanggar GWK. Dan alhamdulillah, hari ini Pak Fendi menempati janjinya, menghibur anak-anak dengan wayang Sukuraga. Setiap kali kita mendengar cerita wayang Sukuraga, pasti diingatkan untuk menggunakan anggota tubuh dengan baik. Ini tari kudu lumpang. Tari ini mempunyai makna di wayang Sukuraga sendiri. Kalau kita mau mencapai suatu tujuan, kita harus bergerak atau melangkah. Kaki sebagai simbol, karena kaki yang bisa mengantar anggota tubuh lain seperti tangan, telinga, mata. Untuk mencapai satu tujuannya, ketika si tangan mau mengambil, pasti butuh bantuan si kaki. Lempang bisa termasuk mata, mulut, telinga, hidung, tangan.
Kita tidak akan mencapai tujuan kalau kita tidak berjalan atau melangkahkan anggota tubuh. Hanya duduk diam, tidak berpikir, hanya melamun saja, jadi hanya sebatas mimpi doang. Makanya muncul ide membuat lagu Kudu Lempang dengan maksud memberi pesan baik. Kalau kita punya keinginan, jangan diam saja, harus menjalankan semua anggota tubuhnya. Sekilas mirip dengan tari kuda lumping ya teman. Aku senang mempelajari banyak hal yang baik teman, termasuk belajar pencak silat. Aku belajar pencak silat sejak kelas 2 SD. Aku belajar pencak silat untuk membela diri. Karena dulu aku pernah dijahili teman. Aku sudah bisa semua jurus teman, dan tidak ada yang sulit. Tapi aku tidak akan menggunakan pencak silat ini untuk hal buruk kok, hanya untuk melindungi diri. Aku belajar pencak silat dari ekstrakurikuler di sekolah. Setiap hari Jumat dan Sabtu setelah pulang sekolah. Tetapi Pak Anom tidak suka. Aku juga senang membaca. Karena kalau membaca, aku mendapat banyak pengetahuan baik yang bisa kugunakan dalam kehidupan sehari-hari teman. Kalau kita mempelajari banyak hal yang baik, manfaatnya bukanlah untuk kita sendiri teman. Kebiasaan baik yang sudah kita dapat, kita juga perlu bagi dan teruskan ke teman-teman kita. Seperti halnya Pak Fendi, seorang seniman yang punya panggilan di dunia pendidikan. Ia ingin meneruskan kebiasaan baik dari anggota tubuh yang sudah ia buat ke generasi berikutnya. Di saat di usianya sudah tidak muda lagi, aku, Gio, Naimah, Rere, ataupun Julian serta teman-teman lain beruntung karena punya contoh. Waktunya kami meneruskan kebiasaan baik itu agar terus ada dan tidak berhenti begitu saja. Karena kebiasaan baik itu menggambarkan kita menjadi anak yang seperti apa.